anaknya? Pernah punya anak kamu? Hah? Nggak punya hati. Gimana kamu kalau gitu? Setan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Saya Ruth Fermiati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di suasana lebaran ini kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Di momen lebaran ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah yang menyayat hati. Tentang seorang gadis kecil yang bernama Akila, yang ditemukan tidak bernyawa di pantai Cihara, Banten. Kes kali ini saya bahas tentang adik Akila bukan untuk membangkitkan luka lama, namun sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang kita anggap aman sekalipun. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita bahas bersama di kisah True Crime. Setelah dilaporkan hilang karena diculik 2 hari, bocah berusia 5 tahun di Cilegon, Banten ditemukan tewas mengenaskan. Korban ditemukan di pinggir pantai Cihara di Kabupaten Lebak, Banten dengan wajah dilakban. Di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, terdapat sebuah komplek kontrakan yang salah satu rumahnya dihuni oleh pasangan suami istri muda bernama Andre dan Amelia. Pasangan muda ini telah dikaruniai seorang putri kecil berusia 5 tahun bernama Akila Tunisa Priska Herlan. Saat itu diketahui Amelia yang akrab disapa Amel ini juga sedang hamil tua. Kehadiran calon anak kedua mereka sangat dinantikan. Terlebih oleh sang kakak Akila yang sudah tidak sabar menyambut adiknya lahir ke dunia. Menurut para tetangga di sekitar kontrakan, Andre dan Amelia dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Bahkan saking baiknya, Amel sering memasakkan cemilan, kue, dan makanan kecil saat teman-teman Akila datang bermain ke rumah. Akila sendiri dikenal sebagai gadis kecil yang periang, cerewet, penuh rasa ingin tahu, dan sangat hobi menggambar. Sifatnya yang ceria dan berhati lembut tentu tidak lepas dari didikan kedua orang tuanya yang selama ini juga dikenal baik kepada siapapun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Andre sang papa bekerja tidak jauh dari kontrakan, hanya berjarak sekitar 500 meter. Sementara itu Amel menjalani hari-harinya dengan mengurus Akila di tengah kondisi kehamilannya yang sudah mendekati waktu persalinan. Di sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Amel juga membuka usaha kecil-kecilan dengan sistem cicil. Ia menjual berbagai kebutuhan mulai dari handphone, baju anak, baju baru, seragam sekolah, hingga barang lain sesuai kebutuhan para pelanggannya. Namun tiba-tiba tepatnya pada bulan Agustus 2024, situasi tenang itu berubah. Amel mendapat sebuah pesan teror dari nomor asing dan mengaku adalah salah seorang cukup ia kenal, yaitu istri dari Bapak Haris, salah satu pelanggan yang baru saja mengambil handphone dari usaha cicilan miliknya. Isi pesan itu membuat darah Amelia seakan mengalir. Ia diancam bahwa dirinya akan mengalami kemalangan, dan yang paling membuatnya terpukul, gadis kecilnya Akila disebut-sebut akan diculik. Sontak pesan tersebut membuat Amelia kaget dan syok. Dengan tangan gemetar dan perasaan campur aduk, ia langsung melaporkan hal itu kepada suaminya, Andre. Mendengar hal itu, Andre sebenarnya ingin segera melaporkan ancaman itu ke pihak berwajib. Namun ia memilih untuk tidak gegabah, ia menahan diri dan memutuskan untuk mencari tahu lebih dulu kebenaran di balik pesan tersebut. Andre pun langsung menghubungi ketua RT setempat untuk mengambil langkah awal. Bersama ketua RT dan beberapa warga, Andre mendatangi kediaman Bapak Haris, orang yang namanya terseret dalam pesan ancaman tersebut. Sebelum lanjut, siapa sih Bapak Haris? Ia adalah seorang penjual martabak di sekitaran lingkungan tersebut. Amelia sendiri cukup sering membeli martabak di tempatnya. Selain itu, Bapak Haris dan istrinya juga merupakan pelanggan di usaha cicilan Amelia yang sebelumnya sempat kita sebutkan. Saat pertemuan berlangsung antara Andre, Bapak Haris, Ketua RT, dan beberapa warga, sempat dilakukan interogasi terkait pesan teror tersebut. Awalnya pembicaraan berjalan cukup kondusif, namun di tengah-tengah proses itu sempat terjadi sedikit keributan kecil, tidak berlangsung lama dan situasi masih bisa dikendalikan.
Ketua RT kemudian langsung menengahi untuk memastikan kebenarannya. Ia meminta izin untuk memeriksa seluruh handphone yang ada di rumah Bapak Haris. Satu persatu perangkat diperiksa di hadapan Andre dan warga. Namun hasilnya tidak ditemukan pesan ancaman apapun. Tidak ada bukti yang mengarah pada teror atau rencana penculikan seperti yang disebutkan dalam pesan yang diterima Amelia. Meskipun begitu, Andre merasa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia tetap meminta agar Bapak Haris, jika memang bukan pelaku teror, bersedia menandatangani sebuah surat pernyataan di atas meterai. Surat tersebut disaksikan langsung oleh Ketua RT dan warga sebagai bentuk tanggung jawab dan kejelasan atas situasi yang telah terjadi. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu berlalu, tidak ada lagi ancaman. Tidak ada pesan mencurigakan seolah semuanya sudah benar-benar selesai. Namun, tepat pada tanggal 17 September 2024, sebulan setelah pesan teror terakhir itu, sebuah tragedi pilu justru mulai mendekat. Siang itu, seperti biasa, suasana di rumah terasa tenang. "Kak, Mama mau jemput Papa. Kakak mau ikut Mama enggak?" Akila yang sedang asik menggambar hanya menjawab santai. "Enggak mau, Mah. Kakak masih mau menggambar." Memang saat itu Akila sedang tenggelam dalam dunianya sendiri. Kertas gambar di depannya penuh coretan warna-warni. "Ya sudah ya, Kak. Mama jemput Papa dulu sebentar. Kalau bosan nanti nonton TV aja atau pakai HP Mama ya. Ini HP Mama saya tinggal." Akila hanya mengangguk pelan tanpa benar-benar mengalihkan fokus dari gambarnya. Lalu Amelia pun pergi menjemput Andre ke tempat kerjanya yang berjarak sekitar 500 meter dari kontrakan. Perjalanan itu hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit saja. Tapi saat Amelia dan Andre kembali ke rumah, suasana yang tadinya biasa mendadak berubah mencekam. Akila tidak ada di rumah. Tidak terlihat di dalam, tidak terlihat di kamar, tidak terlihat di ruang tamu, tidak di sudut manapun. Seketika kepanikan langsung menyelimuti keduanya. Andre mulai memanggil-manggil nama anaknya dengan suara yang meninggi. Amelia berlari ke sana kemari, mencoba mencari di setiap sudut rumah dengan nafas yang mulai tidak beraturan, dan di saat itulah ingatan mereka kembali tertuju pada pesan teror sebulan lalu. Ancaman tentang penculikan Akila, yang kini terasa bukan lagi sekedar ancaman. Mendengar suara Andre dan Amelia mulai meninggi dan panik, warga sekitar kontrakan hingga warga kampung pun mulai berdatangan. Rasa simpati langsung tumbuh tanpa diminta, mereka ikut membantu mencari keberadaan Akila. Berharap gadis kecil itu hanya pergi bermain di sekitaran lingkungan. Andre dan Amelia bersama warga kemudian berpencar, menyusuri gang demi gang, memanggil nama Akila dengan harapan ada jawaban. Namun tidak ada. Namun di tengah kepanikan itu, salah satu warga mengusulkan agar mereka segera melapor ke pihak kepolisian, mengingat Akila masih anak kecil, bahkan belum genap besar. Kasus seperti ini tidak perlu menunggu 2 kali 24 jam dan bisa langsung ditangani. Mendengar usulan itu, Andre dan Amelia langsung setuju. Keduanya pun kembali ke kontrakan untuk mengambil motor, berniat segera menuju kantor polisi. Namun saat tiba di kontrakan, mereka bertemu dengan salah satu tetangga, Rahmi alias Rido, yang baru saja keluar dari kontrakannya, yang selama ini ia gunakan sebagai gudang barang-barang. Melihat kondisi Andre dan Amelia yang panik, Rido langsung membantu memesankan Gojek online agar mereka bisa lebih cepat menuju kantor polisi. Tak lama kemudian, Andre dan Amelia pun sampai di Polres Cilegon. Dengan nafas masih terengah dan suara yang masih bergetar, Andre langsung melaporkan hilangnya Akila. Ia menceritakan seluruh kronologi kejadian, termasuk pesan teror yang diterima istrinya sebulan lalu. Harapan mereka hanya satu, agar polisi bisa segera menemukan anak gadis mereka. Dan mungkin pesan teror itu bisa menjadi penunjuk awal dari semuanya. Setelah melaporkan kehilangan anak mereka ke kantor polisi, Amel dan Andre tidak tinggal diam. Tanpa mengenal lelah, keduanya terus berusaha mencari kesana kemari, menyusuri jalan, bertanya kepada warga, berharap ada kabar sekecil apapun tentang keberadaan anak gadis mereka. Tapi 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 19 September 2024, sebuah kabar datang dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Polres Cilegon menerima laporan dari warga sekitar pukul 5.30 pagi yang melintas di pinggir pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Warga tersebut menemukan seorang anak perempuan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, kondisi anak itu sangat mengenaskan. Mulut dan wajahnya tertutup lakban. Ia mengenakan setelan baju berwarna biru. Mendapat laporan itu, pihak kepolisian segera menuju lokasi mengevakuasi jenazah.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Serang untuk keperluan autopsi, guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Namun yang membuat situasi semakin mencekam, ciri-ciri anak tersebut sangat mirip dengan laporan kehilangan yang sebelumnya disampaikan oleh Andre dan Amelia. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian langsung menghubungi pasangan suami istri tersebut. Setelah jenazah yang ditemukan dipastikan benar adalah Akilah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Tim khusus dibentuk untuk menangani kasus ini, mengingat korban masih anak kecil dan terdapat indikasi kuat adanya unsur tindakan kejahatan. Langkah pertama, polisi mulai mengumpulkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi terakhir Akilah terlihat, yaitu di rumahnya sendiri. Di komplek kontrakan tersebut, satu persatu warga dimintai keterangan. Keluarga Bapak Haris pun kembali tidak luput dari pemeriksaan. Polisi menggali ulang soal pesan teror yang sempat diterima Amelia sebulan sebelumnya. Meskipun kasus itu sebelumnya sudah dianggap selesai di hadapan ketua RT dan warga. Andre dan Amelia sebagai orang tua korban juga turut dimintai keterangan secara mendalam. Dan dari sinilah petunjuk penting mulai terkuak. Saat polisi menanyakan apakah ada seseorang yang dicurigai atau yang memiliki kedekatan tertentu dengan Amelia, saat itu Amelia menjawab, ada. Berdasarkan keterangan dari Amelia, serta didukung oleh proses scientific crime investigation, penyelidikan mulai mengarah pada dua nama yang dinilai mencurigakan. Nama pertama adalah Rido atau Rahmi, tetangga kontrakan yang sempat membantu memesankan Gojek online saat kejadian. Dan satu nama lainnya adalah Saina. Setelah mengantongi dua nama yang diduga kuat terlibat di Jumat pagi tanggal 20 September 2024, polisi tidak menunggu lama. Tim langsung bergerak cepat melakukan penangkapan. Dan benar saja, Rido dan Saina berhasil diamankan di kontrakan yang dijadikan gudang tersebut. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di ruangan interogasi, penyidik mulai menggali keterangan dari masing-masing. Untuk Rido, prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Baru di tahap awal pemeriksaan, Rido sudah mengakui bahwa kematian Akilah memang merupakan perbuatannya. Pengakuan itu tentu membuat suasana penyelidikan semakin serius. Namun berbeda dengan Saina. Di awal pemeriksaan, Saina justru memilih diam. Ia tidak banyak bicara dan cenderung menghindari pertanyaan dari tim penyelidik. Meski begitu, polisi tidak berhenti. Dengan interogasi yang terus dilakukan dan pendalaman secara bertahap, akhirnya Saina mulai membuka suara. Dan dari Saina lah, fakta yang lebih mengejutkan terungkap. Saina mengaku bahwa ia bukanlah satu-satunya pelaku di kasus ini. Ternyata di kasus ini melibatkan lebih dari satu orang, dan dari keterangan Saina muncul nama-nama lain yang diduga ikut terlibat, yaitu Emmy, Yayan Herianto alias Iyeng, dan Ujang Hildan. Setelah 3 pelaku lainnya ditangkap di Sabtu tanggal 21 September 2024, mereka langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan interogasi. Tak butuh waktu yang lama, ketiganya juga mengakui perbuatannya. Masing-masing memiliki peran, masing-masing terlibat dalam tragedi yang merenggut nyawa Akilah. Dan dari pengakuan mereka, yaitu Rido, Saina, hingga Emmy, mulailah terungkap kasus ini secara jelas. Bagaimana Akilah diculik, apa yang sebenarnya terjadi sejak awal, hingga akhirnya Akilah kehilangan nyawa. Dan yang paling mengerikannya lagi, apa sih sebenarnya motif dibalik semuanya ini? Insiden ini bermula saat Akilah bersekolah di Bimba. Di tempat itulah Amelia selaku mama Akilah mulai mengenal Rahmi alias Rido dan Saina alias Mama K karena anak mereka Fadil juga bersekolah di tempat yang sama, sehingga hubungan mereka menjadi dekat. Kedekatan itu semakin terjalin ketika Saina dan Rido mengadakan acara santunan anak di kediaman Saina di Kecamatan Jombang. Di momen itulah Amelia pertama kali mengenal sosok Emmy yang datang bersama putrinya bernama Siti. Seiring waktu, Rido dan Saina mengaku sebagai saudara sepupu kepada Amelia. Saat itu mereka masih tinggal di wilayah Kecamatan Jombang dan sempat bercerita sedang mencari kontrakan baru. Namun untuk sementara hanya ingin memindahkan barang-barang terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Amelia menawarkan salah satu kontrakan kosong yang berada tepat di sebelah rumahnya, masih dalam satu komplek dengan jarak sekitar 5 meter. Setelah itu, Rido dan Saina setuju dan sempat tinggal di daerah Amelia.
Di awal kedekatan, mereka berkali-kali meminjam uang dan selalu mengembalikannya, bahkan pinjam lagi saat pelunasan. Mereka tetap menempati janji sehingga membuat Amelia semakin percaya. Namun setelah Rido dan Shaina mendapatkan kontrakan yang jauh lebih besar di daerah Pasar Kelapa II, Rido kembali mengajukan permintaan dengan nominal yang jauh lebih besar melalui beberapa aplikasi pinjaman online dengan akun Amelia dan total sekitar 50 juta rupiah. Awalnya Amelia ragu, namun karena melihat rekam jejak pelunasan sebelumnya yang baik serta janji Rido yang mengaku akan menjual rumah dan tanah miliknya di Kecamatan Jombang, akhirnya Amelia luluh dan mengizinkan datanya digunakan untuk pengajuan pinjaman tersebut. Lambat laun situasi mulai berubah. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Shaina mulai merasa cemburu terhadap Amelia. Ia tidak nyaman melihat kedekatan Alia dengan Rido. Dan dari sinilah perlahan terungkap hubungan di antara mereka. Shaina dan Rido ternyata memiliki hubungan yang tidak biasa. Keduanya menjalin kedekatan sebagai pasangan sesama jenis. Hal ini juga menjelaskan mengapa mereka sering bersama. Namun rasa cemburu bukan satu-satunya alasan. Shaina juga mulai menyimpan sakit hati. Beberapa kali Amelia menagih terkait hutang pinjaman online yang ternyata sudah jatuh tempo. Tagihan demi tagihan mulai datang dan tekanan pun semakin terasa. Nah, dari sinilah muncul niat jahat dalam diri Shaina. Ia mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, menghilangkan nyawa Amelia. Rencana itu kemudian ia sampaikan kepada Rido, dengan alasan untuk menutup masalah hutang pinjol yang sudah tidak mampu ia bayar. Rido yang juga tidak memiliki kemampuan untuk membantu melunasi hutang tersebut, ditambah kedekatannya dengan Shaina sebagai pasangan, akhirnya ikut terpengaruh. Dan tanpa pikir panjang, Rido menyetujui rencana itu. Sebuah keputusan yang kelak akan membawa mereka pada tragedi besar. Kemudian pada bulan Agustus 2024, saat Amelia baru saja menyetujui permintaan Bapak Haris untuk membeli handphone dengan sistem cicil, tak lama setelah itu muncul pesan ancaman teror. Pesan yang menyebut bahwa Akila akan diculik, seperti yang sudah kita dengar di awal cerita. Ternyata pesan teror yang selama ini membuat Amelia ketakutan benar adalah ulah Shaina. Ia sengaja mengirimkan ancaman tersebut dengan mengatasnamakan istri Bapak Haris, yaitu si penjual martabak. Tujuannya jelas untuk menakut-nakuti Amelia. Namun rencana itu justru tidak berjalan sesuai harapan, karena masalah tersebut lebih dulu diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah antara keluarga Bapak Haris, Andre, Amelia, serta ketua RT. Ancaman itu pun dianggap selesai dan Shaina kehilangan momentumnya. Namun Shaina tidak menyerah. Sekitar sebulan kemudian, lebih tepatnya 2 hari sebelum tragedi di tanggal 15 September 2024, Shaina dan Rido kembali menyusun rencana. Kali ini mereka mengajak satu orang lain yaitu Emi, dengan iming-iming uang sebesar 50 juta rupiah, jumlah yang tentu sangat menggiurkan. Dan tanpa banyak pertimbangan, Emi pun menyetujuinya. Mereka bertiga kemudian berkumpul di gudang kontrakan, tempat yang selama ini mereka gunakan untuk menyimpan barang. Disitulah rencana jahat itu dibicarakan. Dalam pertemuan itu, Emi memberikan saran jika tujuan mereka adalah membalas sakit hati, maka target yang lebih mudah adalah anaknya, bukan Amelia. Karena Amelia sedang dalam kondisi hamil tua yang dinilai lebih sulit untuk dijadikan sasaran. Usulan itu diterima begitu saja. Rido pun ikut menyetujui dengan satu catatan, target diarahkan ke anaknya tapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Sementara itu Shaina berjanji ia akan membawa anak Amelia pergi ke Jawa memberikan efek jera kepada Amelia. 17 September 2024. Momentum itu datang ketika siang hari Amelia pergi menjemput suaminya Andre dari tempat kerjanya yang memang sudah menjadi rutinitas untuk makan siang dan beristirahat sejenak saat jam istirahat dimulai. Saat itu Akila sedang asik menggambar sendirian di dalam rumah kontrakan. Melihat kondisi tersebut dan jarak rumah yang mereka hanya beberapa langkah dari gudang, Emi dan Shaina dengan mudah mendekati Akila. Dengan santai Shaina berkata, "Akila, yuk pergi ke Mamake," sambil dipancing dengan mainan. Maksudnya ini Mamake adalah Shaina ya. Tanpa rasa curiga, Akila yang mengenal Shaina sebagai teman ibunya langsung mengikuti ke arah gudang, masih memakai sandal dan membawa HP milik ibunya. Nah, ketika Akila masuk dalam perangkap, disitulah Akila gadis kecil yang tidak tahu apa-apa mulai disekap. Sekitar beberapa menit kemudian, Amelia dan Andre sampai di depan rumah kontrakannya, dan langsung berteriak panik ketika mendapati putri kecil mereka tidak ada.
Saat Amelia dan Andre bersama warga berbondong-bondong mencari keberadaan Akila, di saat yang bersamaan menurut pengakuan pelaku, di dalam gudang Akila sempat berontak dan berusaha melepaskan diri. Untuk membungkam suaranya, dua pelaku yaitu Emi dan Saena menutup bagian mulut dan wajah Akila menggunakan lakban. Namun situasi semakin tidak terkendali. Dalam kondisi tersebut, pelaku menggunakan sebuah benda di sekitar yaitu shock breaker untuk menghentikan perlawanan Akila. Agar Akila tidak terus bergerak, tubuh kecilnya ditahan dengan tekanan hingga akhirnya Akila tidak lagi menunjukkan pergerakan. Ketika Emi dan Saena melancarkan aksinya di dalam gudang terhadap Akila, Rido memiliki peran di bagian depan. Ia bertugas mengawasi situasi sekitar. Di saat yang sama, Amelia dan warga yang sedang panik mencari Akila sempat kembali ke arah kontrakan dan bertemu dengan Rido. Rido pun terlihat membantu, bahkan sempat memesankan Gojek online untuk Andre dan Amelia agar bisa segera melapor ke kepolisian. Sementara itu, setelah suasana di sekitar gudang mulai sepi dari kerumunan warga, para pelaku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Jasad Akila yang sebelumnya sempat direncanakan akan dimasukkan ke dalam box kontainer, kemudian dipindahkan ke dalam sebuah tas, dengan rencana awal akan dikubur. Namun rencana tersebut dibatalkan. Pelaku sempat mempertimbangkan cara lain yaitu dibakar, namun kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya dengan menggunakan sepeda motor, Emi dan Saena membawa jasad Akila menuju ke arah pantai Cihara dengan maksud untuk menghanyutkannya. Dalam perjalanannya mereka juga meminta bantuan dua orang lainnya yaitu Ujang Hildan dan Yayan Haryanto alias Iyeng untuk membantu membuang jasad tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp100.000. Di tepi pantai Cihara inilah jasad Akila akhirnya ditemukan oleh warga yang kemudian melaporkannya kepada pihak polisian. 1 tahun kemudian, tepat pada Jumat 20 Juni 2025, sidang digelar di Pengadilan Negeri Serang. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Desi Darmayanti. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa 3 terdakwa utama yaitu Saena, Emi, Rido terbukti bersalah. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 83 Junto pasal 76F, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas perbuatannya, ketiga terdakwa tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, 2 terdakwa lainnya yaitu Ujang Hildan dan Yayan Haryanto alias Iyeng dijatuhi hukuman masing-masing 9 bulan penjara karena terbukti sebagai pihak yang turut membantu setelah terjadinya tindakan kejahatan. Nah, itu tadi ya guys, kisah tragis yang menimpa seorang gadis kecil nan cantik Akila Tunisa Priska Herlan. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga bahwa kita harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Karena kejahatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang kita kenal sekalipun. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Untuk adik Akila, semoga tenang di sana ya nak, dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Nah, mari teman-teman kita sejenak kirimkan doa untuk adik Akila. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.